Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang ghosab. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang ghosab. 1. Tentang pengertian ghosab. 2. Hukum ghosab. 3. Dasar hukum ghosab. 4. Tanggung jawab ghosab. Dan 5. Hikmah dilarangnya ghosab. Kita bahas satu persatu ya. Pengertian ghosab adalah kata ghosab berasal dari kata ghosaba yaghsibu ghosban, yang berarti mengambil secara paksa dan zalim. Secara harfiah, ghosab adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan dan bermaksud untuk menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar, meskipun mempunyai niat akan mengembalikan kembali. Kata ghosab Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 18 yang berbunyi, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghosba. Kata ghosba diartikan adalah sebagai seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Jadi dengan demikian, ghosab secara ringkas bisa diartikan sebagai merampas. Sedangkan menurut istilah, ghosab berarti menguasai hak atau menguasai harta orang lain dengan tanpa izin yang melampaui batas. Ghosab tidak harus berbentuk barang yang konkret. Hal yang abstrak seperti kemanfaatan juga termasuk di dalamnya. Mulai dari contoh ya, mulai dari duduk di depan teras rumah orang lain tanpa izin, sampai menumpang bercermin di kaca spion milik orang lain, ataupun misalnya menjemur pakaian di pagar tetangga. Itu juga bisa dikategorikan sebagai menggosok, artinya aniaya. Perbuatannya adalah termasuk perbuatan yang zalim. Selain itu, di dalam ghosab terkadang disertai dengan kekerasan maupun paksaan, sehingga dalam hal ini ghosab lebih mirip dengan perampokan ya. Yang nomor 2, sekarang hukum ghosab. Hukum ghosab adalah makruh yang berat. Kenapa dikatakan berat? Sebab orang yang memakai atau meminjam barang tersebut wajib mengembalikan barang yang ia pakai di tempat semula dan dalam kondisi utuh seperti semula tanpa berkurang suatu apapun. Dan wajib bagi orang yang melakukan ghosab untuk menambal kekurangan jika ada sesuatu yang terjadi pada barang yang ia ambil tersebut. Seperti contoh, ketika ada orang yang meminjam sandal dengan sedikit paksaan dan sandal tersebut tergores atau sandal tersebut putus sehingga rusak, maka orang yang meminjamnya itu harus memperbaikinya, bahkan menggantinya dengan sesuatu yang sama dalam keadaan yang utuh.
Yang nomor 3, dasar hukum ghasab. Dasar hukum ghasab disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan surat An-Nisa ayat 4. Yang selanjutnya, tanggung jawab ghasab. Seorang yang menggosok barang milik orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia gosok, dan konsekuensinya yang diterima penggosok adalah dosa. Di antara tanggung jawab orang lain yang ia terima adalah 1. Tanggung jawab karena dia sudah menggosok barang milik orang lain, yaitu 1. Ia berdosa jika ia tahu bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. 2. Jika barang tersebut masih utuh, maka wajib hukumnya untuk mengembalikan. Yang nomor 3, apabila barang tersebut hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka ia dikenakan denda. Nomor 4, denda dilakukan dengan barang yang sama dan barang yang sesuai dengan apa yang telah ia ambil, apa yang telah ia pakai. Yang nomor 5 adalah hikmah dilarangnya ghasab. Di antara hikmah dilarangnya perbuatan ghasab adalah 1. Harta atau hak milik seseorang dapat terlindungi dari gangguan orang lain. 2. Manusia tidak sembarangan menggosok harta milik orang lain. Nomor 3, manusia akan merasa jera dan tidak akan menggosok lagi. Nomor 4, orang yang mau berbuat ghasab akan mempertimbangkan kembali perbuatannya. Misalnya dia akan mengulangi lagi, dia akan berpikir 1000 kali karena hukumannya sangat menyakitkan, memalukan, dan memberatkan kehidupannya di masa depan. Yang nomor 5, hikmahnya adalah tidak ceroboh. Nomor 6, terciptanya kehidupan kondusif, aman, tentram, dan bahagia di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nomor 7, terciptanya lingkungan yang aman dan damai. 8, mengurangi atau menghapus beban siksaan di akhirat bagi pelaku ghasab. Jadi, anak-anakku sekalian, kita harus berusaha untuk tidak menggosok atau mengambil dan memakai barang milik orang lain. Meskipun terkadang dengan sedikit paksaan kita memakai atau mengambilnya, lalu orang tersebut akhirnya membolehkan, itu tetap tidak diperbolehkan ya anak-anak, karena itu sangat dilarang oleh Allah dan termasuk perbuatan yang sangat zalim. Sekian keterangan dari Ustazah. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam memakai barang orang lain, dalam dalam berhati-hati dalam bersikap serta bertindak. Sekian, kita akhiri dengan doa kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.